Halo guys, welcome back to Plot Twist ID. Di video ini kita akan ngebahas review dari film Transformers yang baru aja rilis, yaitu film Transformers Rise of the Beast. Oke, spoiler alert buat kamu yang belum nonton, karena sedikit banyak kita akan ngebahas alur dan juga kejadian-kejadian penting yang terjadi di film ini. Untuk film Transformers Rise of the Beast ini sendiri merupakan film ketujuh ya dari mega franchise Transformers kalau dihitung-hitung. Tapi semenjak Bumblebee itu film sebelum ini menjadi reboot dari universe Transformer, maka bisa dibilang ini menjadi sequel kedua setelah Bumblebee. Jadi ini adalah cerita baru ya, dan tidak ada hubungannya dengan 5 film sebelum Bumblebee. Tapi ini merupakan hal yang bagus karena beberapa film terakhir di Transformers itu memang hasilnya cukup hancur dan nggak bagus. Film ini sendiri dirilis pada tahun ini dan harus menunggu 5 tahun setelah Bumblebee yang dirilis pada tahun 2018 dan disebut-sebut sebagai standalone sequel. Karena cerita Rise of the Beast ini nggak sepenuhnya terhubung dengan cerita Bumblebee. Ya walaupun di dalam film nanti akan sedikit disinggung hubungan Bumblebee dengan manusia, yang mana Bumblebee itu punya hubungan ikatan dengan karakter Charlie Watson yang diperankan oleh Hailee Steinfeld. Namun Steinfeld sendiri tidak hadir di film Rise of the Beast ini. Transformers Rise of the Beast ini disutradarai oleh Stephen Caple Jr., sosok yang juga pernah menjadi sutradara Creed 2. Nah, di film ini menampilkan dua karakter utama manusia baru, yaitu Noah Diaz yang diperankan oleh Anthony Ramos, yang adalah seorang ex-militer yang ahli dalam elektronik, dan juga Dominic Fishback yang memerankan Elena, yang menjadi karyawan magang di sebuah museum yang meneliti artefak-artefak sejarah. Inti konflik dari Transformers Rise of the Beast ini berkisah tentang sebuah kunci yang disebut dengan kunci Transwarp. Nah, Transwarp ini mampu untuk membuka ruang dan waktu. Jadi bisa kemana saja atau bisa ke waktu kapan saja. Kunci inilah yang diincar oleh sang villain utama di film ini, yaitu Unicron. Unicron ini adalah sang dewa kegelapan yang ukurannya itu lebih besar daripada planet, dan dia itu suka makan planet. Nah, Unicron ini mengincar Transwarp untuk mempermudah dia berpindah-pindah tempat dalam menguasai alam semesta dan menghancurkannya. Namun Unicron tidak turun tangan sendiri dalam mencari atau merebut kunci ini. Dia mengirimkan anak buahnya, yaitu para Terrorcons yang dipimpin oleh Scourge, untuk mencari dan merebut kunci ini dan memberikannya kepada Unicron. Nah, di awal film, kunci Transwarp inilah yang dilindungi oleh para Maximals dan membuat mereka harus melarikan diri ke bumi. Di film ini, para Autobots, Maximals, dan dua manusia yang bernama Noah dan Elena ini akan bekerja sama untuk menghentikan Terrorcons dan juga Unicron. Film ini mengambil setting di tahun 1994. Nah, baik Autobots maupun Maximal memutuskan untuk mengungsi ke bumi setelah dikejar musuh mereka masing-masing. Baik di Bumblebee maupun Rise of the Beast, keduanya menceritakan bagaimana salah satu anggota Autobots itu menjalin keterikatan dengan manusia. Secara umum, film ini memiliki vibes yang cukup mirip dengan film pendahulunya, yaitu Bumblebee. Namun, Rise of the Beast ini juga memiliki bumbu-bumbu yang terlihat ingin menampilkan elemen-elemen dari Michael Bay yang tidak lagi hadir di franchise Transformers ini. Film Transformers Rise of the Beast ini menampilkan keseruan dengan skala yang lebih besar. Nah, ini jelas karena villain yang hadir di sini itu juga lebih besar, yaitu si Unicron ini. Dibandingkan dengan Bumblebee, mungkin perbedaan yang cukup signifikan yaitu kehadiran Transformers-nya yang sangat sepi di film Bumblebee. Namun di film ini, para fans Transformers akan lebih puas karena menghadirkan lebih banyak Transformers-nya. Ditambah lagi ada Autobots dan para Maximals. Intensitas dari film ini sendiri cukup baik. Pace awal memang akan agak terasa lambat, tetapi pace ini nantinya akan dibuat semakin terus naik hingga di akhir film. Namun ini juga menjadi satu hal yang bagus karena di awal film itu sisi manusia dari si Noah Diaz ini juga lebih dieksplor. Bagaimana dia harus hidup dengan ibunya dan adiknya yang sakit, dan dia harus menopang kehidupan mereka dan harus mencari pekerjaan. Setelah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan pekerjaan lewat wawancara menjadi security itu gagal, akhirnya Noah harus tergoda dengan seorang temannya yang bernama Twist untuk menjadi pencuri mobil. Nah, dari heist inilah akhirnya si Noah ini bertemu dengan Mirage. Ya, Transformers yang menjadi tokoh utama di film ini sendiri itu adalah seorang Transformers baru yang bernama Mirage yang pertama kali hadir di film. Eksplorasi sisi kehidupan dari si Noah Diaz ini menjadi satu hal yang cukup baik karena akan memberikan depth ke karakternya dan bisa bikin kita lebih relate atau care kepada tokoh manusianya. Di sisi lain, si Elena yang bekerja sebagai seorang magang di museum mendapatkan sebuah artefak yang ternyata berisi kunci Transwarp ini. Nah, di saat dia menelitinya diam-diam, akhirnya kunci ini aktif dan akhirnya membuka portal bagi para Terrorcons untuk datang ke bumi. Hal inilah yang dilihat oleh para Autobots yang dipimpin oleh Optimus Prime, dan mereka berpikir telah menemukan kunci mereka untuk kembali ke Cybertron.
Para Autobots akhirnya terlibat pertarungan dengan para Terrorcons di museum ini untuk memperebutkan kunci Transwarp yang tidak sengaja diaktifkan oleh Elena. Nah, pertarungan ini mengakibatkan si Bumblebee mati karena dibunuh oleh Scourge. Dan para Autobots akhirnya selamat setelah dibantu dengan kedatangan oleh Eraser. Para Terrorcons akhirnya berhasil merebut kunci Transwarp ini. Namun untungnya ternyata kunci ini hanyalah setengah dari kunci keseluruhannya. Menurut Eraser, kunci yang setengah lagi itu dilindungi oleh para Maxima lain yang dipimpin oleh Optimus Primal. Dan akhirnya Elena memberitahu kalau tempat kunci setengahnya lagi itu berada di Peru. Dan akhirnya mereka semua menuju ke Peru. Nah, di Peru inilah final battle-nya nanti akan terjadi. Karena setelah mendapatkan kunci kedua, akhirnya para Terrorcons yang dipimpin oleh Scourge berhasil membuka portal yang ada. Nah, di sini si Eraser itu akhirnya menjadi jahat karena terkena serangan dari Scourge dan akhirnya harus dibunuh oleh Optimus Primal. Si Bumblebee juga berhasil hidup kembali dengan energi Energon yang dihasilkan oleh kunci Transwarp ketika diaktifkan. Setelah final battle yang begitu epic yang akhirnya juga menunjukkan para Maximal yang ternyata bisa berubah menjadi sosok robot yang berdiri tegap seperti para Autobots dengan kata-kata Maximize yang cukup keren ya kalau kita lihat. Autobots, Maximals, dan para manusia Noah dan Elena akhirnya berhasil mengalahkan Terrorcons dan menghancurkan portal yang dibuka dengan Transwarp dan akhirnya berhasil menghalangi kedatangan Unicron ke bumi. Nah, kira-kira begitulah garis besar dari film ini. Sebenarnya cerita dan plotnya itu cukup simple dan cukup padat. Seperti film-film Transformers sebelumnya yang menjadi ciri khas franchise ini, tentunya kualitas CGI untuk para karakter robot di film Transformers Rise of the Beasts itu tidak mengecewakan dan cukup bagus. Karakter-karakter robot baru yang diperkenalkan juga di Rise of the Beasts ini yaitu Maximal dan Terrorcons juga ditampilkan dengan desain karakter yang mengagumkan dan cukup detail. Apalagi dengan bulu-bulu dan tekstur pada para Maximals yang dibuat dengan cukup halus dan detail. Nah, visual lain yang berhasil bikin gue kagum di film Transformers Rise of the Beasts ini adalah visual saat momen final battle-nya. Pertarungannya mengambil lokasi yang cukup mencekam, ditambah lagi momen ini juga memperlihatkan perubahan para Maximal yang bertransformasi menjadi robot. Lalu ada momen kejutan lain yang mana Noah akhirnya bisa melakukan fusion dengan Mirage yang sekarat dan hampir mati, yang membuat dia itu terlihat seperti Iron Man. Nah, adegan-adegan aksinya itu terasa cukup pas dan jelas untuk dilihat. Nggak seperti film-film Transformers terdahulunya yang kurang jelas dan banyak ledakan yang tidak jelas. Film ini terasa pas dan cukup menyenangkan. Hal lain yang bikin film ini cukup bagus juga adalah penggunaan background yang mengiringi adegan aksi pertarungannya. Nggak hanya sekedar scoring, lagu-lagu yang ditampilkan di film ini juga memiliki vibe yang jauh lebih badass selama pertarungan. Secara overall, gue ngasih skor film Transformers Rise of the Beasts ini 7 dari 10. Film ini cukup berhasil menjadi fondasi yang cukup meyakinkan untuk masa depan franchise Transformers ke depannya. Mengingat film ini akan menjadi awal dari sebuah trilogi dari universe Transformers yang baru. Apalagi adegan penutup dari film Transformers Rise of the Beasts ini akan cukup menjadi kejutan buat kalian. Ya, akhirnya dikonfirmasi di adegan akhir film ini kalau franchise Transformers akhirnya akan berkolaborasi dengan G.I. Joe. Ya, setelah hanya menjadi isu-isu belaka dalam pemberitaan media sebelum perilisan film Transformers Rise of the Beasts ini, akhirnya secara resmi di film ini Transformers akan berkolaborasi dengan G.I. Joe. Yang mana tidak mengherankan ya, karena keduanya itu ada di bawah naungan dari perusahaan mainan Hasbro. Nah, kedepannya seperti apa film Transformers dan G.I. Joe ini akan berkolaborasi yang kabarnya telah menjadi awal dari Hasbro Cinematic Universe. Kita nantikan saja kelanjutannya. Oke, sekian dulu review dari kita. Nah, setelah tonton video ini, apakah kamu jadi tertarik buat nonton film Transformers Rise of the Beasts? Atau apakah kamu sudah nonton film ini? Jangan lupa bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan share dan subscribe tentunya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.